Di bawah terik panasnya matahari di siang bolong itu, maka bertiuplah angin kencang dan gersang. Debu pasir di pedataran berterbangan ke udara, memekat tebal, menutup pemandangan beberapa saat lamanya. Suara siulan aneh yang melengking-lengking membawakan lagu tak menentu terdengar di lereng bukit di ujung pedataran. Siulan aneh ini seperti mau menerpa dan menumbangkan hembusan angin gersang yang datang dari pedataran. Tiba-tiba sekali suara siulan aneh ini terhenti. Sebagai gantinya mengumandangkan suara tertawa mengekeh di santero bukit. Pemuda berpakaian putih yang ada di puncak bukit saat itu memandang ke samping. Sebelum jelas telinganya menangkap suara tertawa tadi, sejenis cairan harum telah melesat ke arahnya. Kalau saja dia tidak cepat-cepat melompat ke belakang, pastilah sebagian mukanya kena disambar cairan itu. Cairan yang tak mengenai si pemuda baju putih rambut gondrong ini menghantam pohon besar. Bukan olah-olah hebatnya semburan cairan aneh tadi itu. Si pemuda sendiri kejutnya bukan kepalang. Baru saja setengah harian berjalan, tahu-tahu sudah ada orang lain yang inginkan nyawanya. Dia memandang ke arah datangnya semburan cairan aneh tadi. Baru saja dia palingkan kepala, mendadak dari atas menderulah ratusan tetes cairan tadi, laksana air hujan yang deras ditiup badai. Pemuda itu berseru nyaring dan hantamkan tangan kanannya ke atas. Ratusan tetes cairan itu muncrat kembali ke atas, dan ratusan lagi menyibak ke samping. Daun-daun pohon tembus berlubang-lubang, sedang batang-batang kayu seperti kena tusukan paku. Gelak mengekeh menggema lagi di seantero puncak bukit. Anehnya, si pemuda belum juga dapat mencari dengan matanya manusia yang telah mengeluarkan suara tertawa itu. Padahal jelas dekat sekali kedengarannya. Hatinya penasaran sekali. Sambil garuk kepala dia memandang berkeliling. Kedua matanya kemudian tertuju lekat-lekat pada sebatang pohon raksasa yang tinggi menjulang ke langit. Mungkin lebih dari 30 meter tingginya. Suara tertawa itu datang dari atas pohon, tapi orangnya masih tak kelihatan. Mungkin tertutup oleh daun-daun pohon yang lebar-lebar dan lebat. "Manusia di atas pohon!" bentak pemuda itu. "Kalau berani buka urusan, berani unjuk diri!" Sehabis berkata begitu, pemuda itu pukulkan telapak tangan kanannya ke atas. Serangkum angin yang dahsyatnya laksana topan melanda pohon raksasa itu. Ranting dan cabang berpatahan, daun-daun berguguran. Hampir sekejapan mata saja, maka pohon raksasa yang menjulang ke langit itu sudah menjadi ranggas gundul. Dan di puncak batang pohon yang masih utuh, kelihatanlah duduk seorang laki-laki tua berselempang kain putih. Karena tingginya pohon itu, tampangnya tak kentara betul. Tapi jenggotnya yang panjang sampai ke dada dilihat jelas berkibar-kibar ditiup angin gersang dari pedataran. Pada pangkuannya ada sebuah bumbung bambu yang panjangnya sekitar 1 meter. Bumbung bambu seperti itu masih ada satu lagi tergantung di belakang punggungnya. Dan kedua bumbung bambu itu berisi tuak murni yang harum sekali dan lezat rasanya. Tuak itulah yang telah disemburkan kepada pemuda yang di bawah pohon. Pukulan tangan kosong si pemuda yang telah meluruhkan cabang-cabang dan daun-daun pohon mau tak mau akan membuat mental si orang tua berjanggut putih di atap pohon. Sekurang-kurangnya akan membuat terluka tubuhnya di sebelah dalam. Tapi anehnya, saat itu si janggut putih tetap saja duduk enak-enakan berpangku kaki di puncak pohon yang gundul itu. Bahkan sambil meneguk tuaknya dan tertawa-tawa, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Bukan main geramnya pemuda itu. Tapi untuk bertindak gegabah dia tidak mau. Manusia tua di puncak pohon tinggi berjanggut putih dengan 2 buah bumbung tuak itu pernah diceritakan oleh gurunya waktu dia masih di puncak Gunung Gede. Dia adalah seorang pendekar sakti dari 40 tahun yang lalu, jarang memperlihatkan diri. Dan dia adalah golongan persilatan putih. Artinya, yang mempergunakan ilmu silat dan kesaktian untuk maksud-maksud baik. Tapi mengapa tadi dia telah mempergunakan tuaknya untuk menyerang adalah tidak dimengerti si pemuda berambut gondrong itu. "Orang tua!" seru si pemuda. Bibirnya bergetar tanda ucapannya disertai tenaga dalam agar dapat sampai ke puncak pohon raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter. "Kalau aku tidak salah lihat, bukanlah hari ini aku berhadapan dengan seorang tokoh terkenal di dunia persilatan yang digelari Dewa Tua?" Orang tua di puncak pohon elus janggutnya sebentar. Teguk tuak lalu tertawa lagi macam tadi. "Orang muda, matamu sangat tajam, dapat mengenal aku yang sudah 80 tahun ini. Tapi apakah kau mau terima undanganku untuk datang ke puncak pohon ini dan meneguk tuak harum dari Kahyangan bersamaku?" Begitulah Dewa Tuak menamakan tuaknya dari Kahyangan. Memang soal rasa dan harumnya tuak itu sukar dicari tandingan. Si pemuda tersenyum. "Orang tua, kau baik sekali. Hari ini aku ada keperluan mendesak. Mungkin di lain kali aku bisa terima undanganmu. Terima kasih atas kebaikanmu dan sungguh senang rasanya dapat kenal dengan seorang tokoh persilatan yang selama ini namanya dikenal 8 penjuru angin." "Ah, kau kelewat memuji orang muda," jawab Dewa Tuak pula. "Aku sudah lihat kau sejak dari ujung pendataran Gunung Gersang sana. Kutunggu kau sampai sini, tapi sampai di hadapanku kau menolak undanganku."
Mungkin tuaku ini kurang baik, tidak harum. Si pemuda berpikir sebentar. Agaknya tak menjadi halangan kalau dia menerima undangan Dewa Tuak dan bicara-bicara dengan orang tua itu di puncak pohon. Mulutnya dikatup rapat-rapat, kedua tangannya mengembang ke samping, dan kedua kaki mengenjot bumi laksana seekor elang. Melayanglah pemuda itu ke puncak pohon. Puncak pohon itu selebar meja, meski tidak beranting dan bercabang serta tak berdaun lagi. Namun di tempat setinggi itu sejuk juga rasanya. "Aku terima undanganmu, Dewa Tuak," kata si pemuda seraya duduk di satu bagian yang menonjol bekas patahan cabang pohon. Dewa Tuak girang sekali. "Memang tak ada ruginya menerima undanganku, orang muda. Tuak enak, tempat duduk bagus, seantero daerah sini bisa kau lihat dengan jelas." Memang seketika di atas pohon itu si pemuda dapat melihat pemandangan indah sejauh mata memandang. Dewa Tuak segera ambil salah satu bumbung tuaknya dan memberikannya pada tamunya. "Kau biasa minum tuak, anak muda?" Si pemuda itu menjawab, "Pernah juga." Padahal seumur hidupnya baru hari itu dia melihat dan membual serta akan merasakan minuman yang bernama tuak itu. Disambutnya bumbung bambu itu dari tangan Dewa Tuak. Sementara Dewa Tuak mengambil bumbung yang satu lagi. Dia masih juga berpura-pura menikmati pemandangan sekelilingnya. "Ayo orang muda, silakan minum." Dewa Tuak membasahkan, "Kau harus tahu, tuakku tuak murni. Kalau kau belum biasa, nanti kau bisa mabuk atau pusing dan menggelinding dari pohon ini." Ditempelkannya bibirnya ke tepi bumbung bambu. Sedikit saja tuak itu menjalari tenggorokannya, maka seluruh badannya menjadi hangat, pemandangannya menjadi jernih, sedang pikiran terasa tenang. "Bagaimana rasanya?" "Tuakku betul-betul bagus sekali, orang tua. Tak salah kalau kau namakan tuak dari kahyangan." Dewa Tuak tertawa senang. "Kau ini datang dari mana, anak muda?" "Barusan dari Jatiwalu." "Jatiwalu kampung jelek, banyak rampok," kata Dewa Tuak pula. "Dan rampoknya orang-orang situ juga." Si pemuda berpikir kalau Dewa Tuak tahu apa yang terjadi di Jatiwalu, kenapa dia tidak turun tangan? Dewa Tuak agaknya maklum apa yang terpikirkan oleh si pemuda. Lantas dia berkata, "Aku malas dan bosan dengan urusan-urusan tengik macam begituan. Karenanya, ku biarkan saja apa yang terjadi di kampung itu. Orang kampung sana agaknya tidak mau peduli dengan nasib mereka. Lebih senang ditindas. Nanti keadaan di sana akan baik sendirinya kok." Dewa Tuak meneguk tuaknya kembali. Setelah diam beberapa lamanya, bertanyalah si pemuda, "Dewa Tuak, apakah pohon besar ini tempat kediamanmu?" "Kenapa kau tanya begitu?" "Karena kalau betul, berarti aku yang muda telah turun tangan dengan semena-mena, membuat pohon ini jadi gundul begini. Dan aku harus haturkan maaf kepadamu." Dewa Tuak tertawa mengekeh sampai tuaknya berlelehan di tepi mulut. "Aku senang pada pemuda macammu. Tak percuma 1 tahun aku duduk di sini menunggu. Kau cocok buat jodoh muridku." Dewa Tuak meneguk tuaknya lagi, tapi sambil meneguk matanya melirik pada si pemuda. Akan tetapi si pemuda tentu saja kagetnya tiada terkira mendengar ucapan Dewa Tuak itu. Mukanya merah karena jengah. Rupanya dunia ini terlalu banyak manusia-manusia aneh, pikirnya. Diteguknya sedikit lagi tuak harum dalam bumbung. Kemudian bumbung itu diserahkannya kepada pemiliknya kembali. "Dahagaku sudah lepas, Dewa Tuak. Tuakmu enak sekali. Aku ucapkan terima kasih dan sekarang aku minta diri untuk meneruskan perjalanan." Orang muda, matahari masih belum bergeser, angin masih sejuk, dan pemandangan indah masih banyak yang belum kau lihat. Kenapa mesti ke susu?" Si pemuda tersenyum. "Kurasa sudah cukup. Di lain hari jika ada kesempatan, aku yang muda pasti akan membalas undangan serta suguhkan tuakmu yang enak itu." Dewa Tuak letakkan kedua bumbung tuaknya di punggung. Ditepuknya bau pemuda itu. "Kau tak boleh pergi, anak muda. Kau mesti ketemu dulu dengan muridku. Kau berjodoh dengan dia. Mari kita turun." Dewa Tuak menarik lengan si pemuda dan keduanya loncat turun ke tanah laksana 2 ekor burung Raja Wali. Tapi sampai di tanah, si pemuda segera lepaskan tangannya yang dipegang dengan halus. Dia menjura hormat. "Lain kali kita bertemu lagi, Dewa Tuak. Terima kasih atas suguhanmu." Tapi baru saja si pemuda berlalu beberapa tombak, tubuhnya sudah berhenti dan tertarik ke belakang kembali.
Ternyata Dewa Tuaklah empunya benang itu dan menariknya. Anak muda, aku sudah bilang, kenapa buru-buru? Kau belum ketemu dengan muridku. Mari. Kalau bukan berhadapan dengan Dewa Tuak, mungkin si pemuda sudah keluarkan semprotan memaki. Namun saat itu dengan menahan hati, berkatalah si pemuda, Dewa Tuak, kita baru saja berkenalan hari ini. Manusia bodoh dan jelek macam aku ini mana pantas dijodohkan dengan seorang murid pendekar besar macam kau. Masih banyak orang lain yang lebih pantas. Pemuda itu hendak berlalu lagi, tapi benang sutra halus itu masih juga melilit pinggangnya. Meneliti sutra halus itu, si pemuda bukan tak mampu untuk memutuskannya, tapi dia khawatir itu akan membuat Dewa Tuak tidak bersenang hati. Sementara itu, didengarnya Dewa Tuak mengeluarkan suara siutan aneh. Sesosok bayangan ungu muncul di hadapan pemuda itu, dan nyatanya adalah seorang gadis berpakaian ungu dan berpita ungu. Melihat paras gadis ini, mau tak mau pemuda berambut gondrong itu tertarik juga. Orang muda, kau lihat sendiri, muridku toh tidak jelek. Bagaimana? Paras si pemuda jengah sekali. Gadis baju ungu lebih lagi. Ditundukkannya kepalanya, sampai dagu dan dadanya hampir menempel. Muridmu memang cantik, Dewa Tuak, kata si pemuda. Tapi tampangku yang terlalu buruk sehingga tidak cocok. Sebaiknya cari pemuda yang dia sukai sendiri, Dewa Tuak. Selamat tinggal. Habis berkata demikian, si pemuda sentil benang sutra yang melilit pinggangnya. Benang itu putus. Pemuda geblek, dikasih perawan malah kabur, maki Dewa Tuak. Dia berseru, hei pemuda, tunggu dulu, kau masih belum terangkan nama. Orang tua ini keluarkan segulung tali rotan dan dilemparkannya ke arah pinggang pemuda yang tengah larikan diri. Si pemuda yang tahu dirinya hendak dilibat, kembali pukulkan telapak tangan kanannya ke belakang. Sesiur angin kencang menderu keras, menahan lontaran tali rotan, terus menyambar ke arah si orang tua. Dewa Tuak terpaksa loncatkan diri ke atas, karena maklum angin yang datang menyambar itu bukan angin biasa. Sambaran angin yang memberantakan semak-semak rendah, kemudian menghantam pohon kayu besar. Krah! Tak ampun lagi, pohon raksasa itu tumbang patah dua, dengan suara berisiknya hampir terdengar di seluruh lereng bukit. Dewa Tuak geleng-gelengkan kepalanya. Sayang, katanya. Sayang aku tak dapatkan itu pemuda. Ketika dia memasukkan tali rotannya ke balik pakaiannya, orang tua ini terkejut. Pada bagian pohon besar yang masih berdiri di tanah, tapi akar-akarnya hampir berserabutan keluar, kelihatan tertera 3 buah angka, 212. Dewa Tuak memandang gadis berbaju ungu di sampingnya, lalu memandang lagi pada 3 buah angka di batang pohon dan leletkan lidah, kemudian merenung. 3 deretan angka itu telah menggemparkan dunia persilatan pada 20 tahun yang lalu. 3 deretan angka yang berarti maut bagi kaum persilatan golongan hitam itu. Apakah kini angka 212 itu telah muncul kembali? Dunia persilatan pasti akan gempar seperti masa 20 tahun yang lalu. Tapi yang menjadi tanda tanya besar di kepala Dewa Tuak saat itu ialah siapa adanya pemuda gagah tadi. Apakah dia muridnya Eyang Sinto Gendeng? Kalau betul, berarti munculnya kembali seorang tokoh gagah dengan gelar Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dewa Tuak palingkan kepala pada anak muridnya. Anggini, kau telah lihat kehebatan si pemuda itu kan? Kau mesti cari dan kejar dia, mesti dapat. Kalau tidak dapat, jangan kembali ke pertapaan. Tapi guru, tidak ada tapi-tapian Anggini, kejar pemuda itu. Dengan jalan apapun mesti bisa ambil dia jadi kawan hidupmu, karena dia akan menguasai dunia persilatan dalam waktu yang singkat. Anggini si gadis baju ungu berdiri termangu. Tunggu apa lagi? Tanya gurunya. Gadis itu tak bisa berkata apa-apa lagi, melainkan segera meninggalkan tempat itu ke jurusan lenyapnya si pemuda yang telah menerakan angka 212 pada batang pohon.